Satrio Piningit, beliau diciptakan dalam kesempurnaan jasmani dan rohani. Selain dibekali dengan kekuatan akal pikiran, ia pun dibekali dengan kekuatan spiritual. Keduanya memiliki kadar yang sama. Akan tetapi, bila beliau membangkitkan energi spiritual yang ada di dalam dirinya, maka kekuatannya pun semakin besar, melebihi kekuatan akal pikirannya. Perjalanan spiritual Satrio Piningit yang dimana beliau senantiasa berinteraksi dengan pergerakan semesta dan semesta bahkan tidak lagi bersahabat, dikarenakan sungguh waktunya telah mendesak, ditandai situasi yang kacau. Dengan adanya 4 unsur semesta yang ada pada Sang Satrio Piningit, yang dijadikan sebagai bentuk kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang kebanyakan, itu terjadi atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan diri beliau akan berinteraksi kuat dengan pergerakan semesta, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Berhubung ini pada hakikatnya adalah desakan proses akan adanya sebuah perubahan daripada gambaran zaman, maka yang terjadi adalah sebuah seleksi alam besar-besaran akan kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi. Adapun kaitan 4 unsur semesta atau 4 anasir, yaitu api, angin, air, dan tanah, dengan diri beliau adalah suatu bentuk kekuatan energi yang dibangun, tiada lain yaitu untuk mendukung proses perjuangan beliau di dalam bentuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, serta sejahtera. Perubahan-perubahan inilah yang mesti kita waspadai, karena bentuk pergerakan alam, bentuk pergerakan dari 4 unsur yang ada di semesta tidak lagi memandang siapapun, baik dari kalangan orang pintar atau intelektual maupun orang awam, pejabat maupun kiai, yang miskin ataupun yang kaya, dan lain sebagainya. Siapapun, bila sungguh itu sudah terjadi, misalkan gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, dan lain sebagainya, dimanapun itu terjadi, kemudian disitulah banyaknya korban. Adapun tentang kemunculannya, dapat dipastikan bila huru-hara besar benar-benar terjadi. Dan untuk menenteramkan bumi dari berbagai bentuk persoalan yang mengancam keselamatan umat manusia di muka bumi, dan yang mampu menyelesaikan itu, hanya beliaulah sebagai kekasih pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Beliau yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi dunia.
Kedatangannya telah banyak yang diceritakan mengenai kemunculannya. Sungguh masih belum bisa diketahui di manakah sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit itu. Dalam usia berapa, berasal dari mana. Dikarenakan kerahasiaan beliau yang sangat dijaga oleh Allah Tuhan semesta alam melalui para kegaiban, guna untuk menghindari beliau dari musuh-musuhnya sampai pada waktu yang ditentukan. Kedatangannya bukan hanya sekedar pengakuan semata, akan tetapi akan ada pembuktian atas kuasa serta kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kedatangannya diakui bahwa beliaulah yang diutus oleh Allah Tuhan semesta alam, yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran ketika bumi mengalami kehancuran diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Satrio Piningit akan menegakkan keadilan, melawan kezaliman, membawa kedamaian dan kemakmuran di muka bumi. Adapun tentang perjalanan hidup sebelum beliau dimunculkan, manakala dirinya difitnah dan dihina, maka bencana-bencana itu akan bermunculan di muka bumi. Semua itu terjadi dikarenakan beliau sudah mencapai tingkatan atau maqam, level manusia rahasia, atau yang dikatakan para ahli tasawuf atau kaum sufi dengan sebutan manusia insan kamil, yaitu manusia sempurna. Sesungguhnya maqam yang dicapai oleh beliau tentang rahasia-rahasia ketuhanan adalah bentuk kasih sayang Allah, Tuhan semesta alam, kepada dirinya sebagai kekasihnya, sebagai walinya. Dikarenakan di dalam diri beliau mengandung rahasia-rahasia Tuhan semesta alam yang tidak bisa dijangkau atau yang tidak bisa dicapai oleh orang kebanyakan, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, dikarenakan kemampuan akal sangat terbatas dalam mengungkap rahasia-rahasia tentang Tuhan semesta alam. Jadi, ilmu tentang rahasia ketuhanan itu sangat tidak bisa diungkap, apalagi dijelaskan atau disampaikan kepada banyak orang. Karena kemampuan sudut pandang atau cara memahami suatu ilmu tiap-tiap orang berbeda-beda, tidak sama, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Bagi yang tidak sanggup atau yang tidak mampu dapat menyesatkan dirinya dan juga orang lain.